Sikap apa yang harus kita miliki? Yaitu sikap rendah hati. Tuhan datang ke dunia meninggalkan tahta kemuliaan. Rendah hati. Orang yang rendah hati Tuhan tinggikan. Jangan menantang. Jangan keras kepala. Orang keras kepala itu degil. Kepala baju ujung-ujungnya memberontak. Itu Lucifer, si Lucy. Rendahkanlah diri supaya kamu ditinggikan. Tapi perempuan-perempuan yang saya lihat mukanya ini ada bakat ini. Amin. Bakat rendah hati. Ini saudara-saudara saya. Semua yang rendah hati. Saudara. Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yoel, angkat tanganmu dengarkan sabda. Jadi Niniwe mendengar seruan Nabi Yunus, maka mulai dari rajanya sampai kepada pekerjanya, bahkan seluruh hewan-hewan pun yang di kandang dan yang lagi liar pun disuruh jinak, berhenti, mereka berpuasa. Kenapa kamu berpuasa? Salah satu, merendahkan diri. Salah satu sifat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sesama dulu. Antara kita lah. Jadi firman Tuhan mengatakan, bila sesuatu dalam rencanamu ingin orang lain lakukan, berbuatlah seperti itu dulu kepada mereka. Jadi kita menjadi pelayan, melayani Lebih sungguh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, lebih sungguh. perempuan-perempuan yang saja rumahnya mukanya halus-halus lah. Jadi jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkah.
mendengarkan firman Tuhan, untuk melayani, kamu harus rendah. Jadi kalau kamu melayani langsung tolak pinggang atau siapa tidak boleh, karena kita beroleh upah. Upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Jadi kita mau dapat upah hanya kalau kamu menyenangkan hati. Kalau kau tidak menyenangkan hati Tuhan, ya kau sudah di belakang layar, bukan pemain lagi. Kita mau jadi pemain panggung, maka kita harus melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, di dalam daftar yang kuterima, dulu saya tanda tangan 200 evangelis. Sekarang saya tanda tangan lagi 36 evangelis. Jadi sudah berapa? 236. Tadi Petrus berkhotbah menyenangkan hati Tuhan karena melakukan berita yang dilakukan oleh murid-murid itu. Tunggu kamu di Yerusalem sampai roh itu turun. Mereka menunggu. Maka turunlah roh kepada murid-murid dengan pencurahan seperti yang kita dengar. Maka terbangunlah gereja mula. Kalian mau mendengarkan gereja mula-mula? Kalian mau dijadikan laskar Kristus? Sudah mulai cebrut mukamu. Apa guna keluh kesah? Jadi kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, terimalah itu sebagai bukan masukan, sebagai hati yang gembira. Mendengarkan pengkhotbah. Kita apatis. Pengkhotbah itu adalah utusan Tuhan. Jadi bilangan kita dari 200 menjadi 213 begitu. Firman Tuhan apa? Dia balakanlah domba-domba kemana? Ke rumput yang mahal, ke rumput yang
jauh kemataan kan. Jadi begitu, jangan mencurigai ibu kacing. Udah siapa yang belum dapat tulisan ibu kacing? Masih ada? Kalau semester 2 saya rasa sudah pakai. Oh, PT perusahaan jangan PTHI ya. PTHI perusahaan PTHI. Namanya satu orang di ruang PT PTHI. Ini ada juga PTHI. Tidak tahu. Kau pikir kau akan kebagian kalau kau terus tidak responsif. Kalau kamu tidak responsif kepada kau akan berbalik seperti orang Israel berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Kasihan dulu. Nah, jadi angkatan kita ini bukan evangelis kita adalah 200 kerja 200 tanda tangan perkara evangelis utusan Maleakhi mengatakan saya baca sama kalian, jangan main, serius saya. Kalau kalian tidak mau diutus ya, memang kamu tidak bakal ada yang utus. Kalau kamu tidak mau diutus, maka yang mengutus kamu tidak ada. Tapi kalau kamu merelakan dirimu diutus, maka yang mengutus kamu akan ada. Kita mau diutus. Oleh karena itu, bertekunlah kita dalam apa yang Tuhan katakan. Maleakhi pasal 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Seruan Maleakhi itu adalah firman yang disampaikan untuk diikuti karena tidak ada lagi yang dapat kita andalkan. Kamu minta pertolongan dari Prabowo atau Jokowi atau Megawati atau partai-partai atau tentara, jaksa, polisi, hakim, pengacara, kamu mau minta tolong dari dia? No way. Kamu tersesat. Tapi Tuhan menawarkan. Tuhan menawarkan yang sangat mudah. Tapi kamu harus rajin. Kamu harus tekun. Tahu artinya rajin? Tahu artinya tekun? Ambil buku catatan. Tulis di situ. Hari demi hari bertambah-tambah indahnya. Itu aja. Hari demi hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Nah, kau cinta pada yang mengasihi kau, lalu kau harus menyenangkan hatinya juga.
Tidak banyak yang Tuhan minta sama kau. Sama saya juga tidak banyak. Kalau kau tidak punya poin, tidak punya buku, tulislah itu dalam hatimu. Aku menerima dari Ibu Norma 2 juta setiap minggu. Maka tulis 10% masuk per keseluruhan. Aku menerima pensiun 3 juta. Jadi tulis 300. Iya, kalau 1 bulan itu 200 dapat 300. Tapi tiap minggu saya harus memberikan 200. Tidak sulit kan? Nah, kamu mendapat kiriman, dikirim sama kamu, membayar apa? Ya bayarlah itu. Sisanya ada, sisanya itu dari situlah kamu. Lain di hatiku, lain di hati. Ada instruksi yang kami harus lakukan, kewajiban yang harus kami lakukan. Jangan ditunda kewajibanmu. Langsung aja kasih dia. Lalu kamu dapat. Itulah yang harus kamu terus. Lalu kamu dari gereja mana? Gereja asalmu, dari BKP, dari gereja Timur, NTB, ya kan? Lakukan juga begitu sama mereka. Karena kamu menjadi berkat bagi gerejamu, bagi orang tuamu, dan adik orangmu semua. Lalu semua kita yang memberikan ke sekolah, ke gereja masing-masing akan diberkati Tuhan, supaya sukacita kita penuh, sehingga kita boleh bernyanyi, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Saudaramu, orang lain, gerejamu, kamu sudah berkat bagi semua yang mengasihi kamu. Tuhan itu kasih. Berdiri dulu kamu. Saya mau lihat kau berdiri. Amin. Kamu juga yang kecil. Tuhan itu kasih. Ya ini orang hebat. Ternyata kalau dia begini, dalam hati dia menemukan. Amin. Orang beribu kewenangan makanan. Gak ada di sana. Menroba. Marga Menroba. Betul kan? Nah, kau menemukan apa sayang? Kamu semua saya kasih ya. Amin.
Tenang aja. Jadi saudaraku, saya berulang-ulang menyampaikan ini supaya Ibu Kaci rajin bahwa jemaat kita ada di gereja masing-masing. Mereka harus memberikan persepuluhan kepada gereja masing-masing. Sehingga kamu menjadi kesaksian bagi gereja dari mana kamu ada di sini. Kita harus membuktikan bahwa Tuhan itu kasih melalui kita yang merendahkan diri seperti Yesus merendahkan diri. Waktunya nanti kamu akan beroleh pengasihannya. Karena firman Tuhan berkata, apabila aku ditinggikan, maka aku akan menarik hamba-hambaku. Jadi kita harus meninggikan nama Yesus supaya kita dikasih dan ditarik seperti firman-Nya. Amin. Amin. Maka 236 ini bukan kita harus terus menggembalakan mereka supaya mereka berdirilah teguh, jangan goyah. Kita membaca firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Udah dapat? 1 Korintus 15 ayat 58. Kalau sudah dapat, berdiri kita sama-sama, lalu kita berseru dengan suara nyaring. 1 Korintus 15 ayat 58. Inilah seruan kepada kita karena kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan 1/10 dari pendapatan kita. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Perhatikan baik-baik itu. Silahkan duduk. Perhatikanlah baik-baik itu bahwa kita diajak. Tuhan mengajak kita untuk sungguh-sungguh. Amin. Sungguh-sungguh